Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan sahabat PKLU dimanapun berada. Selamat teriring salam, semangat dan damai sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita berjumpa lagi dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama edisi Senin pagi 11 Agustus 2025. Perkenalkan saya Ibu Vin Maria Bengu, anggota PKLU Jemaat GPIB Sion DKI Jakarta. Aku insan yang lemah, Yesus kekuatanku. Ku tenang selamanya, asal Yesus dekat padaku. Bersamamu Tuhanku, itu kerinduanku. Terus berjalan denganmu, ya Tuhan, bimbing langkahku. Sebelum kita membaca dan merenungkan pagi ini, mari kita berdoa. Mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, saat ini kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang malam tadi. Kami boleh tidur nyenyak dan pada pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Semua itu karena kasih-Mu yang tak pernah meninggalkan kami. Dan pada saat ini, sebelum kami melangkah untuk beraktivitas, kami membaca sebagian firman-Mu sebagai suluh sepanjang hari ini. Dan diamkanlah semua suara hati yang ada di hati kami, kecuali hanya suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat PKLU yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Sabda Bina Umat, Senin pagi 11 Agustus, terambil dari Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 7, yang menyatakan, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Dia sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi semua pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam ketika tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan renungan dari Sabda Bina Umat dengan tema pekerjaan Allah harus dinyatakan kepada dunia. Sebagai ayat emas, jawab Yesus, bukan dia juga bukan orang tuanya, tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Kepo, Crowning every particular object adalah istilah yang dikenakan
sebagai orang yang keingintahuannya sangat besar tentang sesuatu atau seseorang. Baik saja jika kita tahu tentang pergumulan seseorang, kita mendoakan dan melakukan sesuatu untuk menolongnya, bukan untuk menghakiminya. Tuhan Yesus dan para murid melewati suatu tempat dan melihat seorang buta sejak lahir sedang mengemis. Ia berhenti di tempat orang buta itu. Pada murid orang Yahudi umumnya memahami bahwa seseorang dilahirkan buta pasti karena dosa yang ia telah lakukan. Mereka kepo dan bertanya kepada Tuhan Yesus tentang siapakah yang berdosa. Alih-alih menjawab pertanyaan mereka, Yesus justru memberi pemahaman baru bahwa seseorang lahir buta tidak semata-mata karena dosa yang ia telah lakukan oleh dirinya atau orang tuanya. Ketika Allah mengizinkan seseorang lahir buta, Allah dapat menyatakan rencana dan pekerjaannya di dalam dia, sehingga orang lain diselamatkan. Pekerjaan Allah mesti dilakukan selama masih siang atau di dalam terang. Tuhan Yesus adalah terang dunia, artinya selama kita hidup dan bersama Tuhan Yesus, kita harus melakukan pekerjaan Allah. Sebab jika datang malam atau sudah mati, tidak seorang pun bisa bekerja. Tuhan Yesus pun melakukan pekerjaan Allah yang telah diajarkan kepada murid. Ia membuat si buta dapat melihat dengan menggunakan media air ludah dan tanah serta pembasuhannya diri air kolam Siloam. Pekerjaan Allah lain dan pekerjaan manusia. Pekerjaan Allah adalah membebaskan manusia dari penderitaan. Pekerjaan manusia terkadang hanya ingin tahu lalu menghakimi tanpa berbuat sesuatu. Kita dipanggil dan diutus untuk melakukan pekerjaan Allah di dunia agar dunia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Demikian pembacaan firman dan renungannya. Terpujilah Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Dalam dunia yang kejam, jalan hidup pun kelam. Siapakah andalanku? Tiada lain, hanyalah Tuhanku. Bersamamu Tuhanku, itu kerinduanku. Terus berjalan denganmu, ya Tuhan, bimbing langkahku. Bapak, Ibu, Oma, Opa, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Maha Kasih, kembali kami menghadap hadirat-Mu, seraya mengucap syukur atas pimpinan-Mu, sehingga kami dapat menyelesaikan pembacaan firman serta renungannya sebagai suluh kehidupan kami, agar kami tetap dalam kendali-Mu ya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk Bapak, Ibu Dewan PKLU, agar diberikan kesehatan dan hikmat dari Tuhan, agar tetap eksis dalam mengemban tugas dan pelayanan. Berkatilah juga untuk para pengurus PKLU, jemaat-jemaat yang baru periode 2025-2027 sampai dengan 2027 dengan semangat dan setia dalam pelayanan. Kami juga mau berdoa untuk para sahabat yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan berkenan menjamah dan memberi kesembuhan bagi yang bermasalah kesulitan ekonomi atau kesusahan.
Tuhan berikanlah kelegaan, kecukupan, dan penghiburan yang sejati. Tuhan, banyak yang hendak kami mohon kepadamu, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan mengetahui semuanya sampai ke relung hati kami. Inilah doa dan sembahyang kami yang kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Omong Opa, kita sudah sampai ke penghujung perjumpaan. Selamat beraktivitas, selamat panjang hari ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.